Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Pak Eko Setiawan di Mapel Komputer dan Jaringan Dasar untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas materi tentang software atau perangkat lunak komputer. Pada pertemuan minggu kemarin sudah kita bahas tentang hardware atau perangkat keras komputer. Pada pertemuan hari ini di Mapel Komputer dan Jaringan Dasar akan saya lanjutkan di Mapel Software atau perangkat lunak komputer. Oke, silahkan kalian simak video tutorial pembelajaran tentang perangkat lunak komputer. Pengertian software atau perangkat lunak: sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Perangkat lunak juga disebut sebagai bagian sistem dalam komputer yang tidak memiliki wujud fisik, berarti tidak berupa fisik ya, yang diinstal dalam sebuah komputer atau laptop agar bisa dioperasikan. Kemudian fungsi perangkat lunak ini ada 4 ya, kurang lebihnya. Yang pertama adalah memproses data, perintah atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputernya sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian fungsi yang kedua, sebagai sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Yang ketiga, mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Kemudian yang keempat, menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, penerjemah suatu perintah software lainnya ke dalam bahasa mesin agar dapat dimengerti oleh komputer. Selain dapat dimengerti oleh komputer, nantinya file atau program yang diolah oleh komputer tersebut dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sebuah informasi. Kemudian selanjutnya, klasifikasi software atau perangkat lunak. Perangkat lunak diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok atau 3 bagian. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi diantaranya sistem operasi, kemudian yang kedua program aplikasi, yang ketiga ada bahasa pemrograman. Kemudian sistem operasi ini ada beberapa yang paling familiar di kita, salah satunya adalah Windows. Kemudian ada Linux, ada Mac OS, ada DOS, ada Unix, ada Android. Mungkin yang sering kita dengar yang pertama Windows, kemudian yang kedua Android. Untuk yang lain mungkin sangat jarang kita dengar istilah tersebut. Kita bahas dulu dari yang pertama. Yang pertama adalah Windows. Windows ini adalah merupakan ya sistem operasi yang paling populer dipakai dari awal kemunculannya pada tahun 1980 hingga saat
ini. Kemudian Windows ini dibandingkan dengan software lainnya, Microsoft Windows digunakan oleh hampir seluruh pengguna komputer yang ada di seluruh dunia. Dari awal dirilisnya ada banyak versi dari Microsoft Windows. Jadi Microsoft Windows dari awal diciptakan atau dari awal di kemunculannya ini memiliki beberapa versi ya. Salah satunya yang pertama ada Windows XP, kemudian ada Windows Vista, kemudian ada Windows 7 atau Windows 7, kemudian ada Windows 8, kemudian ada Windows 10 dan seterusnya. Kemudian Linux ini juga termasuk masuk ke dalam sebuah sistem operasi yang diperkenalkan oleh yang namanya Linus Torvalds pada tahun 1981. Ya, berbeda dari Windows, Linux menerapkan berbasis operasi open source, artinya sistem operasi tersebut dapat diedit oleh penggunanya. Kemudian ada Mac OS, kemudian ada DOS, Unix, kemudian yang terakhir ada Android. Kita bahas yang Android ya. Android itu sangat familiar di kita, khususnya untuk anak-anak zaman sekarang, karena kebanyakan HP atau smartphone yang kalian pakai sudah menggunakan sistem operasi yang namanya Android. Sistem operasi ini terbuat dengan sumber terbuka dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache atau Apache. Kemudian selanjutnya ada program aplikasi. Di sini ada Microsoft Office, ini aplikasi perkantoran. Kemudian ada Photoshop, aplikasi yang digunakan untuk mengedit foto, mengedit gambar, membuat kartu nama dan lain sebagainya. Kemudian ada Corel Draw, ini untuk desain grafis ya, dibuat untuk membuat banner, mengedit foto, kemudian membuat kartu nama, kemudian untuk membuat undangan dan lain sebagainya. Kemudian antivirus, ini untuk keamanan komputer kita agar terhindar dari yang namanya virus komputer. Ini ada banyak macamnya ya. Kemudian ada Mozilla Firefox, Google Chrome, ini digunakan untuk berselancar di dunia internet atau sebagai search engine, sebagai mesin pencari. Kemudian media player digunakan untuk memutar musik ataupun video. Kemudian ada bahasa pemrograman. Di sini bahasa pemrograman terdapat berbagai macam ya. Yang pertama ada Visual Basic, ada Turbo Pascal, ada Delphi, ada HTML, PHP, C++, Java dan lain sebagainya. Visual Basic ini adalah bahasa pemrograman yang diluncurkan oleh Microsoft dan menawarkan ide visual dalam pembuatan software berbasis sistem Windows. Jadi kalau kita menginstal sistem operasi berbasis Windows, secara otomatis maka program ini atau aplikasi ini akan terinstall dengan sendirinya di komputer kita. Kemudian Turbo Pascal dengan C++ ini sebenarnya hampir sama ya. Aplikasi ini dimanfaatkan oleh sistem seperti Microsoft, Adobe Pascal, Oracle. Hanya dengan C++ memungkinkan sebuah aplikasi desktop dapat dijalankan secara intensif. Ya. Kemudian selanjutnya ada HTML. HTML ya aplikasi yang digunakan untuk membuat website biasanya, atau membuat situs website.
kepanjangan dari HTML itu Hypertext Markup Language, dan seterusnya ya, masih banyak lagi. Kemudian yang selanjutnya ada jenis-jenis software. Yang pertama ada yang namanya freeware. Freeware merupakan suatu software atau aplikasi yang dapat digunakan oleh semua orang atau semua pengguna tanpa membayar, berarti gratis. Meskipun gratis, pada dasarnya pembuatannya memiliki kebijakan, tentunya yang umumnya disertakan ketika Anda mendownload freeware tersebut. Ini contohnya untuk aplikasi yang bersifat freeware atau gratis. Ada Photoshop, ada SmartDraft, ada Winamp, ada CC Cleaner, OpenOffice, Operator, Text Scanner, John Alarm, Firewall, Opera Mini, Avira, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Kemudian jenis software yang kedua ada shareware, yaitu software atau aplikasi yang dapat didownload dan digunakan secara gratis. Namun di sini penggunaannya atau pemakaiannya memiliki batas waktu tertentu dalam penggunaannya. Sama-sama gratis, cuman di sini ada, kalau shareware itu ada batas waktunya. Contohnya ada WinRAR, kemudian ada IDM, Internet Download Manager, ada Microsoft Office, CorelDRAW, ada Nero, ada Splitter Movie, WinZip, dan lain sebagainya. Kemudian ada open source, jenis software yang ketiga. Istilah bagi software yang dapat dimodifikasi ulang, artinya software ini dapat kita edit, dapat kita modifikasi sesuai dengan keinginan kita. Dapat diartikan bahwa open source memiliki pengertian sumber terbuka, jadi kodenya dapat kita ambil dan kita kembangkan. Software ini dapat didownload secara gratis dan source kodenya dibuka untuk publik. Contohnya ada Ubuntu, ada Linux, ada Notepad++, ada Audacity, dan lain sebagainya. Kemudian, ternyata sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan hari ini mungkin hanya di sini dulu, sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan minggu depan. Kita sudah masuk ke materi perakitan komputer ya. Tetapi sebelum kalian melanjutkan ke mapel selanjutnya, saya ingatkan jangan lupa untuk melakukan absensi di setiap kegiatan pembelajaran serta mengerjakan penugasan yang sudah disediakan oleh Bapak dan Ibu guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.